alias mengelola risiko modal. Nah, di video saya yang pertama kan saya sudah jelaskan kan, target realistis untuk pemula itu adalah 5%. Yap, 5%. Jadi kalau Anda ingin dalam sebulan itu target realistisnya 5 juta, berarti modalnya ya harus 100 juta. Kalau mau 500 ribu, ya modalnya 10 juta. Kalau mau 50 ribu, ya modalnya 1 juta. Maksudnya bagi Anda yang baru pertama kali trading, Anda jangan langsung uang yang gede ya. Anda bisa pakai uang kecil 1 juta 2 juta, buka akun Sen. Ya, akun Sen. Akun Sen maksudnya Anda bisa pakai lot yang paling kecil banget gitu. Tujuan dari money management gampangnya satu, jangan bangkrut. Kenapa jangan bangkrut? Ya iyalah, ini semua bisnis kalau udah bangkrut ya berhenti. Nah, karena kita mengolah modal, jangan sampai margin call. Yang kedua, baru cari untung. Jadi memproteksi pengamanan modal itu nomor 1. Cari untung baru belakangan. Gimana? Kenapa sih? Kalau ada yang bertanya, kenapa sih Pak kok 5% kecil banget? Kenapa target hanya 5%? Satu, ini kalau Anda hanya target 5% sebulan, realistis untuk pemula. Kan nggak mungkin Anda target 5% saja nggak bisa, kok mau-maunya menempuh target 50%. Kan nggak realistis. 5% aja lo nggak bisa, apalagi 20%, ya nggak? Nah, kalau Anda pemula dan 5% sudah bisa, kan untuk naikin targetnya kan gampang kan, naikin sedikit gitu. Kalau 5% udah bisa ya bulan depan 6% lah gitu. Terus bulan depan lagi 7%. Target minimal ya. Target besar itu harus ada pengalaman. Gini loh, kalau Anda mau target lebih besar, Anda harus punya pengalaman yang lebih besar juga. Nah, sekalian mencari pengalaman, kita akan kelola risiko gitu loh. Nah, yang kedua, target hanya 5%, maka kita hanya merisikokan sebagian kecil. Dan psikologi lebih terjaga. Kalau Anda swing, Anda bisa tidur dengan nyenyak. Gitu maksudnya. Target kecil berarti risiko kan kecil. Kalaupun satu posisi loss, Anda nggak down amat gitu loh, nggak stres amat. Modal udah banyak gitu. Kita lanjut ke cara pengaplikasiannya. Ini dari 100% modal, tiap entry kita target risiko per posisi alias tiap entry kita harus tentukan. Nah, untuk pemula saran saya 2% tiap entry. 2% risiko tiap entry.
Jadi kalau sekali trade itu kalaupun SL hilang hanya 2% saja. Dan kalau Anda sudah ahli, yang sudah ahli, dan Anda eh, modal trading Anda dari uang yang menurut Anda kecil. Kalau Anda punya uang 1 triliun diinvestkan ke trading 10 juta gitu kan, ya Anda bisa ambil risiko yang lebih besar dikit. 5. Anda sudah ahli dan hanya sebagian kecil uang yang Anda investkan. Kalau Anda sudah ahli, ya Anda bisa ambil 5% tiap posisi. Untuk yang ahli dan hanya sebagian kecil harta Anda yang diinvestkan. Tuh, saya kotakin biar lebih jelas. Nah, 5%. Ini pemula 2%. Nah, kalau Anda sudah berpengalaman, dan modal Anda sangat besar, berpengalaman dan punya modal yang sangat besar, modal gede, Anda merisikokan 0,5 sampai 1% tiap posisi, khusus modal gede. Oke, gini cara ngitungnya. Contoh Anda punya modal 1000, modal pemula 1000 USD. Nah, Anda tiap entry merisikokan 2%. Entry risiko 2% dari modal. Jadi tiap entry ke SL itu 2%. Nah, ngitungnya gimana? Gini maksudnya. Kita hitung dulu. 2% dari 1000 USD itu berapa? Jadi sekitar 20 USD. Gitu. Artinya di sini adalah jarak antara entry dan SL. Entry dan SL. Ini saya sudah siapin akun demo. Nah, tren turun kan? Kita akan random entry acak. Nah, karena tren kelihatan turun, berarti secara teori saya ambil sell. Kita ambil sell. Tapi lotnya berapa? Gitu kan. Nah, pertama-tama kita akan tentukan di mana entry dan stop lossnya. Oke. Tren turun. Berarti kalau tren turun swingnya di sini, berarti stop loss di sini. Stop loss kisaran di sini. Nah, kalau kita entry langsung berarti stop loss sekitar 100 pip. Nah, berarti lotnya kan tinggal ngitung. Lot kita bisa hitung SL berarti 100 pip kan, 100 pip ke atas. SL sama dengan 100 pip. Nah, rumusnya gimana? Oke, saya akan kasih rumus. Lot yang Anda gunakan sama dengan
sama dengan risiko dalam USD dibagi dengan poin alias di sini kan pip kan, pip dijadikan pipet alias pip kali 10. Atau jika bingung-bingung gini deh, ini kan harga di sini kan kita drag, berarti kan kelihatan sekitar 1000 poin karena pakai 5 digit belakang. Ya tinggal hitung lot sama dengan risiko, kalkulator, $20 dibagi dengan berapa poin? 1000. Lotnya sama dengan 0,02. Oke, kita entry langsung. Ini bukan sinyal lo ya. Saya entry asal. Sell market. Oke. Kita letakkan stop loss di sini. Yap, $20. Oke, di situ. Itu cara meletakkan stop loss alias cara ngitung stop loss. Jadi pertama-tama Anda tentukan di mana entry, di mana stop loss. Lalu Anda ukur ukuran entry dan stop loss itu berapa poin. Poin lo ya, bukan pip. Ya, tinggal kita hitung. Tadi lotnya sama dengan merisikokan $20 lalu dibagi dengan 1000 poin yang tadi, ketemu lotnya, dicatat loh. Tuh. $1000 entry, risiko hanya 2% per entry. Ini juga bebas sih, cuman rekomendasi untuk pemula itu 2%. Kalau Anda merasa berpengalaman ya silahkan lebih, nggak apa-apa. Toh bukan uang saya, itu hak Anda. Saya nggak punya hak untuk mengatur, gitu ya. Cuma kan ada konsekuensinya. Jadi 2% dari 1000 adalah $20. Kita 2% dari 1000 kan 20. Kita akan entry kan $20. Ya. Gitu deh. Kelihatannya Anda sudah paham. Yap, itu cara entry. Berikutnya kita akan letakkan target. Sini ada, kalau ada di sini resisten juga ada, ya sekitar sinilah. Nggak harus Anda ikuti. Ini hanya contoh saja, saya pakai demo kok. Udah ya, jelas ya cara penempatannya. Kalau belum jelas Anda bisa komen di bawah, saya akan jelaskan lagi di video saya berikutnya jika ada kesempatan lo ya. Yap, terima kasih telah menonton. Dan jaga risiko Anda, jangan sampai margin call. Margin call itu adalah bencana. Gini loh, banyak trader yang dulu ya, itu udah hampir margin call baru minta tolong. Gimana ini Pak? Saya sering ditanya kayak gitu. Akunnya sudah hampir margin call, kok minta bantuan ke saya loh. Emangnya saya Tuhan bisa membalikan harga? Ya,
Satu-satunya cara menghindari kebangkrutan itu adalah dengan money management yang baik. Money management yang baik dan cara mengatur agar psikologi kita tetap tenang, emosi kita tetap tenang, itu dengan lot yang kecil. Itu sebagian rahasianya. Lot yang kecil alias risiko yang kecil. Anda bisa tinggal tidur dengan tenang. Itu kata kuncinya. Kalau untuk profit atau tidak kita serahkan yang di atas. Toh petani hanya bisa menanam. Soal tumbuh atau tidaknya, panen atau tidaknya, itu terkandung Tuhan. Kita nggak punya urusan. Sama kayak market ini, kita hanya bisa entry, kendalikan risiko, ya udah. Lah mau gimana? Yap. Sampai jumpa di lain kesempatan.